Natsuki seorang wanita asli Jepang yang cantik. Bekerja di sebuah galeri seni, karena galerinya sepi, ia menghabiskan waktu berdansa seorang diri. Namun tiba-tiba datang seorang wanita misterius mengunjungi galeri ini. Ini adalah galeri foto. Jadi, Rei melihat dengan seksama hasil jepretan dari kamera sang fotografer dengan sangat serius. Natsuki pun mendekati Rei dan mengajaknya berbicara. Nah, ternyata Rei penasaran dengan fotografer dari foto-foto ini, yang bernama Haruma Suzuki. Singkat waktu, Rei bertemu dengan Haruma saat dia pulang. Tapi Rei hanya diam dan pergi meninggalkan Haruma. Setiap hari, Rei selalu menyempatkan diri untuk datang ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Di sebelah kasur ibunya berbaring terdapat sebuah buku yang berisi cat dan kumpulan foto potret sang ibu saat masih muda. Sedangkan di kesehariannya, Haruma bekerja sebagai fotografer sangat menyenangkan dan menjadi inspirasi bagi seluruh anak muda di Indonesia untuk bercita-cita jadi fotografer juga. Sepulang dari bekerja, Haruma dan Natsuki menghabiskan waktu di galeri. Oh iya, mereka ini memang pacaran cuy. Menghabiskan hari ini dengan berbincang-bincang, bercanda, minum segelas anggur. Lalu ada telepon masuk dari Rei yang minta Haruma untuk memfoto sesuatu. Sebuah foto hitam putih dan secara private. Natsuki sebagai pacar pun senang dan bersemangat karena sang pujaan hati mendapat sebuah pekerjaan nih. Nggak perlu waktu lama, mereka berdua pun menghabiskan malam ini dengan bercocok tanam. Keesokan harinya, sesuai kesepakatan, Haruma nih datang untuk melakukan sesi pemotretan bersama Rei. Dia nunggu di pinggir jalan, lalu datang Rei menjemput Haruma menggunakan mobil. Di sepanjang perjalanan mereka berdua tuh tidak berbicara sepatah kata pun. Semakin membuat kita tuh jadi penasaran tentang karakter sama sifatnya Rei. Walaupun Haruma berusaha keras membuka komunikasi, tapi Rei cuma diam 1000 bahasa. Mereka pun sampai di sebuah rumah pinggir kota. Mereka berdua masuk tempat ini menjadi studio foto mereka. Atelier desu ka? Sebelum pemotretan, Rei minta dua hal nih pada Haruma. Yang pertama tuh Haruma tuh nggak boleh bertanya apapun. Yang kedua, hasil dari fotonya tuh dipegang semuanya sama Rei. Jadi, Haruma ini melakukan pemotretan menggunakan kamera analog, berbeda dengan kamera digital yang hasilnya tuh langsung bisa kita lihat. Kamera yang digunakan Haruma harus dicuci dulu filmnya untuk bisa melihat hasil dari jepretan kamera. Itu semua harus diserahkan ke Rei, gitu ya. Haruma kebingungan, itu cuma bisa diem aja. Lalu Rei mengeluarkan amplop berisi uang bayarannya Haruma. Mereka pun siap-siap. Haruma mempersiapkan kameranya dan peralatannya, sedangkan Rei juga mempersiapkan dirinya yang untuk difoto. Rei pelan-pelan membuka celananya dengan sedikit mengangkang. Rei menunjuk lembahnya untuk difoto. Haruma sangat berusaha untuk tetap profesional gitu ya. Walaupun dia fotografer, tapi dia seorang laki-laki. Haruna pun menghisap rokok dulu nih untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seorang wanita misterius tiba-tiba membayar dia untuk memfoto lembahnya. Lebih lanjut, Rei menjelaskan kalau dia tertarik dengan foto-fotonya Haruma karena hasil jepretannya Haruma seakan-akan bisa bercerita. Mendengar hal ini, semangatnya pun langsung berkobar nih di Haruma. Ia pun langsung mematikan rokok, langsung dia raih tuh tangannya Rei. Kali ini Haruma yang membuka celana dalamnya Rei hingga terlihat lembahnya dan rawa-rawanya. Dia mulai mengambil kameranya dan melakukan foto dengan berbagai sudut secara profesional. Pemotretan kali ini selesai di malam hari. Seperti perjanjian, Rei langsung minta hasil dari fotonya hari ini. Karena udah dibayar, Haruma pun langsung memberikan film dari kameranya ke Rei. Di perjalanan pulang, Haruma lagi-lagi berusaha keras untuk mulai komunikasi pada Rei. Tapi tetap, Rei cuma berbicara seperlunya aja. Bahkan Haruma diturunin tengah jalan. Dari sini Haruma disuruh naik bus untuk pulang. Tanpa pertanyaan, Haruma pun turun dari mobil dan lanjut naik bus bersama para warga sekitar. Lalu dilanjutkan dengan naik kereta. Di sepanjang perjalanan tuh dia terus memikirkan pekerjaannya kali ini. Nah, sebelum pulang ke rumah, Haruma tuh mampir dulu ke sebuah pertunjukan khas Jepang, di mana sang wanita berlenggak-lenggok dengan anggun dan lemah gemulai mempesona semua pria yang nonton, hingga perlahan-lahan ia membuka seluruh pakaiannya nih dan menunjukkan seluruh lekuk indah tubuhnya. Sesampainya di rumah, dia pun masih terus memikirkan pekerjaannya tadi. Dia pun membuka laptop dan terus memikirkan Rei tadi. Karena Haruma terlihat pusing, Natsuki pun bertanya bagaimana pekerjaannya hari ini. Namun Haruma lebih memilih menutupi apa yang dia lakukan dengan Rei tadi siang. Sungguh beruntung ya Haruma mempunyai pasangan seperti Natsuki yang selalu bisa membuat pikiran menjadi tenang dan melupakan semua beban di pikirannya. Akhirnya Haruma memilih untuk menikmati malam ini
bersama Natsuki dan melupakan sejenak pekerjaannya bersama Rei. Sedangkan Rei di rumah terus melakukan gerakan dan memperhatikan lekuk lembahnya yang aduhai mantap. Sebenarnya kenapa ya dia jadi penasaran? Hari-hari berikutnya Haruma memilih untuk menghabiskan waktu menyendiri mencari objek fotografi di tengah hutan. Dengan menenteng kamera, dia membiarkan langkah kakinya menuntun dia beberapa tumbuhan yang dia foto. Tapi tiba-tiba datang dengan wajah yang tulus dan manja, Natsuki berlari ke arah Haruma. Dan ternyata Natsuki ini hamil. Nah loh. 赤ちゃんができたからかな。 Singkat waktu berlalu, Haruma kembali bekerja bersama Rei. Mereka pun kembali ke rumah pinggir kota. Rei pun dengan santai dia buka pakaiannya. Tapi dicegah sama Haruma. Karena kali ini, Haruma lah yang membuka pakaiannya Rei. Dengan sangat lembut dan penuh perhatian, dia buka satu persatu. Dari celana, baju, hingga Rei tidak mengenakan apapun. Kali ini Haruma udah bisa menahan dirinya. Menahan diri dari segala pikiran. Dia pun melakukan segala gaya pemotretan dengan berbagai sudut. Rei ini cuma bisa pasrah. Lekuk indah tubuhnya dieksploitasi dengan kameranya Haruma. Lagi-lagi pemotretan pun dari siang sampai malam hari. Bahkan Haruma sampai lelah dan dia rebahan di lantai. Tapi rasa penasaran masih menghantui Haruma. Makanya setelah pemotretan dia mengikuti pergi mobilnya Rei. Terus dia ikutin sampai ke rumahnya Rei. Dari bawah Haruma melihat jendela rumahnya Rei ini. Di pagi harinya, ia menghabiskan waktu di bawah pohon sakura bersama Natsuki, calon ibu dari anak kelak. Bagus banget ya pohonnya cuy. Singkat waktu Rei kembali menghubungi Haruma untuk melakukan pemotretan lagi. Kali ini mereka janjian di sore hari karena menurut Haruma sore ke malam itu waktu yang paling tepat untuk melakukan pemotretan. Selain itu Haruma juga mencoba lagi untuk meminta salinan hasil dari foto-foto yang dijepret. Tapi Rei lagi-lagi cuma diem dan pergi ninggalin Haruma. Lalu Rei terus berjalan ke hutan sambil diikuti Haruma nih. Mereka berdua terus berjalan dan pas menemukan sebuah gubuk tua. Karena penasaran mereka pun menghampiri gubuk itu. Dan pas mereka buka, di sana terdapat mayat yang tergeletak. Mereka berdua pun kaget dan langsung lari dari sana. Terus berlari sampai Rei tersandung ke sebuah batang pohon dan terjatuh. Ya, kalian udah pasti pernah mendengar kalau di Jepang, banyak yang mengakhiri hidup dengan menghilang dan bunuh diri dalam hutan. Itulah yang kali ini ditemukan oleh Haruma sama Rei. Haruma pun membantu Rei berjalan dan memberikan pengobatan pada luka yang dialaminya. Setelah diobati, lagi-lagi Haruma minta pada Rei untuk memperlihatkan hasil jepretan dari dirinya. Tapi Rei tetap diam, justru dia memberikan uang pada Haruma. Haruma pun menolak. Ia langsung pulang dan si Natsuki lagi muntah-muntah. Kehamilannya ini udah mulai bereaksi. Keesokan harinya Haruma kembali mengikuti Rei. Kali ini Rei datang ke sebuah acara seminar. Sebuah seminar yang dimana sang pembicara beranggapan kalau lembahnya perempuan nih, itulah awal dari peradaban. Sebuah karya seni yang jujur dan berasal dari ibu kita. Edan sih. 恐ろしいものに変転してしまったという考えです。男性は真理を求めるが、女性は自らがすでに真理。 Sepulang dari sana, Haruma lagi-lagi minta Rei untuk memberikan salinan film dari hasil jepretan yang ia lakukan, supaya dia bisa melihat bagaimana hasil karya fotografi yang udah dia lakukan nih. Akhirnya, Rei ini luluh, dia beriin tuh film yang berisi foto-foto jepretannya Haruma. Langsung deh Haruma lari ke studionya, dia cuci filmnya, dan terlihatlah karya Haruma yang dia lakukan bersama Rei. Setelah jadi, dia buru-buru balik lagi ke Rei. Dia kasih semua hasilnya, sedangkan Haruma mengambil salinan mentahan fotonya. きっかけは確かに彼の写真。その後気づいたら二人はマッケローニの部屋にいて。 Nah, setelah melalui malam yang panjang, baru deh Haruma pulang. Dia disambut sama istrinya yang udah mulai lebih sensitif. Karena dia lagi hamil, istrinya ini lebih khawatir lah dari biasanya. Apalagi Haruma nggak biasanya pulang selarut ini. Makanya Haruma pun akhirnya memberitahu istrinya tentang apa yang ia kerjakan belakangan ini. Dia tunjukin tuh hasil jepretannya ke mata istrinya. Loh. Istrinya tentu kaget. Tapi Haruma buru-buru menjelaskan kalau ini tuh cuma pekerjaan biasa. Dan lebih jauh lagi Haruma mengajak istrinya untuk ikut hadir dalam pemotretan selanjutnya. Di tempat biasa, rumah pinggir kota, Haruma, Natsuki, sama Rei hadir bersama-sama nih. Haruma dan Natsuki bersiap-siap, lalu muncul Rei seperti biasa, tanpa celana.
Natsuki cuma bisa sabar dan mengelus dada melihat pacarnya berbuat sesuatu pada wanita lain. Apalagi Natsuki tatap-tatapan nih sama Rei. Canggung banget sih. Akhirnya Natsuki lebih memilih keluar, mencari udara segar dan mempercayakan pacarnya melakukan pekerjaan pada Rei. Sedangkan Haruma, seperti biasa sebelum mulai ya sebat dulu. Gila ya Haruma, bocah culun paling beruntung. Punya pacar secantik Natsuki, dan juga punya pekerjaan seenak ini. Sesi pemotretan mereka pun pindah ke alam terbuka. Kali ini mereka kembali ke gubuk tua yang kemarin mereka temuin mayat. Untungnya kali ini mayatnya tuh udah nggak ada. Mereka pun melakukan pemotretan ini di gubuk ini. Dengan gaya mengangkang, Rei pun menikmati setiap jepretan yang dilakukan oleh Haruma. Setelah dirasa cukup, pemotretan pun kembali balik ke rumah. Lagi-lagi sesi pemotretan Haruma dan wanita ini sampai larut malam. Mau cari sudut gambar kayak gimana ya emangnya ya? Setelah selesai dengan pemotretan yang panjang dan melelahkan, mereka berdua pun menghabiskan waktu di studionya Haruma. Mencetak semua foto-foto yang Haruma jepret, Rei pun membantu proses cetakan ini juga. Karena memang banyak banget. 映っていく瞬間みたいな。俺らの最後のカットってこと？ Singkat waktu berlalu, tibalah hari kelahiran anaknya Haruma. Istrinya pun ngeden sekuat tenaga untuk mengeluarkan sang buah hati. Isak tangis dari bayinya memecahkan seluruh isi rumah sakit. Ya, Haruma kini resmi menjadi seorang ayah. Haruma yang senang dengan kelahiran bayinya, berbanding terbalik dengan Rei yang harus rela kehilangan ibunya yang meninggal dunia. Haruma pun diajak melihat ibunya Rei. Ibunya Rei dimandikan, dibersihkan supaya tetap terlihat cantik untuk terakhir kalinya. Setelah selesai, mereka pun berpindah ke tengah danau, menyebarkan abu jenazah ibunya Rei, dan diakhiri dengan berfoto di atas perahu. Pekerjaan dengan Rei ini akhirnya selesai. Haruma pun menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Natsuki dan anak bayinya sangat lucu dan menggemaskan. Sepanjang film memang sangat sedikit dialog antar pemain. Suara lebih banyak diisi dengan suara alam, daun-daun di hutan, desiran angin, dan suara lainnya. Tapi memang kita disuguhi sebuah sinematografi yang lumayan baik dan memanjakan mata. Film ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul Eizo Yuri terbitan tahun 84. Sedangkan ceritanya sendiri diadaptasi dari kisah nyata fotografer asal Prancis, Henry Macheroni, yang memfoto pacarnya. Bedanya kalau di film ini, yang difoto itu adalah orang lain gitu. Jadi dari novel dan kisah nyata itu diadaptasi menjadi film ini. Secara garis besar, film ini berfokus pada Haruma, seorang fotografer yang mendapat orderan untuk memfoto lembahnya seorang wanita yang dia kenal bernama Rei. Sepanjang pekerjaan, Haruma harus menahan dirinya sebagai laki-laki dan tetap profesional nih. Di sisi lain, istrinya tuh lagi hamil. Pada akhirnya, kita bisa mengambil pelajaran dari film ini. Kalau apapun godaannya, kita harus tetap profesional melakukan pekerjaan kita. Stay halal, brother. Itu dia alur cerita film kali ini. Semoga kalian bisa mengambil makna positif dari film yang gue bahas ya. Makasih yang udah nonton. Like, comment, dan subscribe di bawah. Gue cabut. Bye-bye.